Halo semuanya, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan lanjut mempelajari kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Khususnya kali ini kita akan belajar mengenai kerajaan Kediri atau kerajaan Kadiri. Nah, kerajaan Kediri, Kadiri atau Panjalu merupakan kelanjutan dari kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh Airlangga. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Jayabaya. Nah, bisa dikatakan kalau kerajaan Kadiri ini merupakan kerajaan berbasis agraris sekaligus kerajaan berbasis maritim. Tentu saja kita mulai dari sumber sejarahnya. Sumber sejarahnya ini cukup banyak prasasti yang ditinggalkan pada masa kerajaan Kediri. Ada prasasti Siraketing, prasasti Jaring, prasasti Talan, prasasti Panumbangan, prasasti Padlegan, dan prasasti Hantang. Nah, ini prasasti-prasasti ini ditulis ketika masa raja-raja yang berbeda-beda. Ada yang pada saat masa Jayabaya, ada yang Kameswara, ada yang Bhameswara. Beda-beda. Nah, ini dan tentu saja tentang keberadaan dari kerajaan Kadiri. Nah, kemudian ada juga reruntuhan-reruntuhan, biasa kita sebut sebagai candi. Nah, candi yang ditinggalkan itu tidak utuh katanya, tapi masih bisa kita lihatlah kalau itu adalah suatu peninggalan pada masa Kediri. Ada Candi Tondowongso. Candi Tondowongso ini ada di Gurah, sekitar 20 km di selatannya Pare, di Kediri, Kabupaten Kediri. Kemudian ada Candi Mirigambar, ini ada di Tulungagung, di Kecamatan Sumbergempol. Lalu ada berita asing, terutama dari sumber-sumber Cina, yaitu dalam kitab Ling Wai Tai Ta, karya Chou Kufei, dan kitab Chu Fan Jing, yang ditulis oleh Cao Zhugua. Nah, ini peta dari wilayah kekuasaan kerajaan Kadiri. Lalu ke kehidupan politik dan pemerintahan. Berdasarkan sumber-sumber sejarah, dapat diperoleh setelah 58 tahun mengalami masa kegelapan, akhirnya berita tentang kerajaan Panjalu atau Kadiri ini terdengar lagi sekitar tahun 1116. Nah, dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh Mahamantri yang terdiri atas Rakeryan Ihinu, Isirikan, dan Ihalu. Yang ketiganya ini merupakan putra-putra atau kerabat raja yang punya kemungkinan terdekat untuk menggantikan raja. Selain itu terdapat kelompok tanda yang merupakan para pejabat sekaligus yang menerima dan melaksanakan perintah raja atau penyandang tugas eksekutif yang terdiri dari Rakeryan Ringpa Kirakiran, yang terdiri dari Rakeryan Kanuruhan, Rakeryan Mahamantri Irangga, dan Rakeryan Mahapati. Pemerintahan dijalankan oleh 300 pejabat sipil atau pegawai administrasi dan 1.000 pegawai rendahan yang bertugas mengurus benteng, pembendaharaan kerajaan, gudang-gudang persediaan, dan keperluan prajurit. Prajuritnya ini mendapat gaji dari kerajaan setiap setengah tahun sekali yang besarnya disesuaikan dengan pangkatnya. Rencana kerajaan yang dipakai adalah Narasingha atau Narasimha. Nah, tetapi pada prasasti Talan disebutkan kalau pemakaian rencana Garuda Muga. Dalam prasasti Hantang, yang berangkat tahun 1057 Saka atau 135 Masehi, tercantum kata Pangjalu Jayati yang artinya Panjalu menang. Nah, ini diduga dengan kemenangan Panjalu atas Jenggala, menang melawan Jenggala, untuk menunjukkan kalau Jayabaya adalah pewaris tahta kerajaan yang sah dari Airlangga. Nah, di masa sebelum saya lanjutkan jadi ketika masa Jayabaya ini pemerintah, Jayabaya berhasil menyatukan kerajaan Panjalu dengan Kahuripan. Di masa pemerintahan Kameswara, seni sastra berkembang pesat. Maksud saya, ketika masa kerajaan Jayabaya, itu Jayabaya berhasil menyatukan Panjalu dengan Jenggala.
Ya, karena Panjalu nama lainnya adalah Kadiri. Saya sering bingung. Saya lanjutkan pada masa pemerintahan Kameswara, seni sastra berkembang sangat pesat. Ya, kemajuan bidang kesusastraan ini disebabkan oleh faktor-faktor berikutnya, adanya pujangga-pujangga yang pandai, ya, adanya perlindungan terhadap para pujangga. Yang ketiga, penghormatan kepada raja melalui hasil sastra. Jadi raja di sini itu sangat menghargai dan menghormati para pujangga sekaligus sastra, karya sastra yang mereka hasilkan. Yang keempat, adanya kebebasan berpikir dalam mengembangkan kesusastraan. Ya. Nah, adapun kitab-kitab yang dihasilkan pada masa kerajaan Kadiri ini, ya cukup banyak. Ya, ada kitab Hariwangsa dan Gatot Kaca Seraya yang dikarang oleh Empu Panulo. Lalu kitab Samaradana yang karya dari Empu Dharmaja. Lalu kitab Lubdaka dan Werta Sancaya karangan Empu Tanakung. Lalu Sumana Santaka karya dari Empu Monaguna. Dan Baratayuda karya dari Empu Sedah dan Empu Panulo. Setelahnya, ya, pengganti dari Kameswara itu adalah Raja Kertajaya atau Raja Jelengga yang memerintah dari tahun 1022, ya, ya, dari tahun 1185 sampai tahun 1222. Nah, Raja Kertajaya kemudian dikalahkan oleh Ken Arok, ya, dari kerajaan Singasari di tahun 1022 dalam perang Ganteng yang terjadi di Pujon. Nah, sekarang ada di Kabupaten Malang. Nah, untuk lebih jelasnya, raja-raja yang memerintah itu yang pertama, ya setelah masa kekosongan, masa kegelapan, ya 58 tahunnya tidak diketahui ya, apa yang terjadi selama 58 tahun, kemudian muncul lagi sekitar tahun 1116. Raja yang memerintah yaitu Jayawaksa, kemudian Raja Sirikan Sri Bhameswara, Jayabaya, Sarmeswara, hingga yang terakhir itu adalah Raja Kertajaya, ya, yang kemudian dikalahkan oleh Ken Arok dalam perang Ganteng. Lalu kehidupan sosial budaya masyarakatnya, kondisi di masyarakat Kediri, kondisi masyarakat di Kerajaan Kediri ini sudah teratur, ya, penduduknya sudah memakai kain sampai di bawah lutut, rambutnya diurai, ya, rumahnya bersih dan rapi, ya, lantainya dari ubin yang berwarna hijau atau kuning. Sedangkan dalam perkawinan sendiri, keluarga pengantin wanita menerima emas kawin berupa emas. Orang-orang yang sakit tidak perlu mencari obat, tetapi cukup memohon kesembuhan kepada para dewa dan Buddha. Nah, hukuman badan atau fisik yang bagi yang bersalah itu sudah tidak ada. Ya, tetap hukuman yang berlaku ialah sistem denda dengan membayar emas bagi yang bersalah. Ya, tetapi pencuri dan perampok itu dihukum mati. Ya, dan rakyat di sini membayar pajak dengan hasil bumi. Ya, hasil bumi itu seperti sayuran, beras, ya, ubi dan lain sebagainya. Lalu kehidupan ekonomi, ya. Nah, Kediri ini kan merupakan kerajaan agraris dan maritim. Ya. Masyarakatnya yang ada di daerah pedalaman bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertaniannya sangat melimpah karena didukung oleh kondisi tanah yang subur sehingga memberi kemakmuran bagi rakyatnya. Nah, sebagian masyarakatnya sudah punya kemampuan untuk memelihara ulat sutra dan kapas yang menunjukkan kalau kegiatan penenunan kain ini sudah berjalan dengan baik. Ya. Nah, sedangkan masyarakat yang berada di daerah pesisir itu hidup dari perdagangan dan pelayaran. Nah, perdagangan dan pelayaran pada masa tersebut itu sudah berkembang maju. Nah, barang perdagangan yang terpenting dan berharga pada waktu itu adalah emas dan perak. Ya, ini terbukti dari adanya ketentuan hukuman denda yang harus dibayar dengan emas. Ya. Nah, untuk sarana transportasi yang digunakan ya, ketika melakukan perdagangan ya, itu melalui sungai, terutama Sungai Berantas. Nah, cukup sekian penjelasan tentang Kerajaan Kediri ya. Keterangan dari gambar berikut ini adalah gambar Sungai Berantas ya, dengan latar belakangnya Gunung Wilis dan Gunung Klotok ya. Ini berada di daerah Kediri ya, karena pusat Kerajaan Kediri itu ada di daerah kota Kediri ya, sekarang kota sampai Kabupaten Kediri. Oke, terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.